Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jamaah bisalimah ziyadah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang badan dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali wa Mansur Hafiz dari kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahibu hadal maqam Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Al-Da'al Samad usulihi wa furuhi wa zuhul majma'in an Allah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatin fil jannah wa in ida alaina min barakati ma sura anwari bi nafatin fid din wa dunya wal akhirah. Syaikhulillah wa lahumul Fatihah. Masih melanjutkan pengajian minggu kemarin halaman 203 yang di atasnya kemarin kan udah sampai fa'in kulta ya, jika kamu mengatakan pama haqiqatur raja wal khauf wa hukumuhuma fa'lam anal khaufa wa raja inda ulama'ina rahimahullahu ta'ala yarji'ani ila qabilil khawatir inama al maqduru lil abdi muqaddimatuhuma qalu al khaufu raqdatun tahdusu fil qalbi. Ya, kemarin sampai situ. Yang namanya takut itu, rasa takut adalah rasa gemetar di hati yang terjadi di hati atas prasangka akan terjadinya keburukan, sesuatu yang tidak kita menyenangkan di ke depan hari. Wal khasyatu nahwu, dan khasyah sama aja tapi ada perbedaan nanti di dalam. Lakinna khasyah sama juga rasa takut, tetapi khasyah itu tadi dorban minal istizami wal mahabah. Ya, itu timbulnya menyebabkan adanya penyebab timbulnya khasyah itu karena ada rasa istizam, penghormatan, wa mahabah, segan. Jadi wadidul khauf berbeda dengan takut. Kalau takut emang ngeri, takut itu emang takut. Kalau khasyah itu menghormati gitu. Ya, di dalamnya kemarin sampai mana tuh ya? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 dari bawah. Al-Qalal Kusyairi yu. Ada ya? Kolanya di sebelah sana. Al-Kusyairi rahimahullah itu. Hah? Qala Al-Kusyairi rahimahullah sami itu al-ustaz. Ya, ustazah ada? Aba Ali. Bang Ali gitu ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid darin amin. Qala Al-Kusyairi rahimahullah. Tahu ya udah ya Imam Kusyairi ya. Ya, pernah dengar gak? Kusyairi terkenal juga namanya sih. Cuma belum pernah diceritain kisah siapa Kusyairi. Ya lama-lama ada kitab itu Risalah Kusyairi, biografinya beliau rahimahullah. Beliau mengatakan sami itu al-ustazah. Ya, aku mendengar ustazu. Ya. Badalnya Aba Ali. Ya. Aba Aliyin gitu. Dakoku yakulu. Aba Ali siapa ya? Ustaz Abu Ali. Ya. Gurunya Kusyairi dah ya. Al khaufu ala maratib. Rasa takut itu ada tingkatan-tingkatannya. Wal khasyah wal haibah gitu. Ya, ada juga khasyah, ada haibah. Itu kemarin bulan kan ya? Udah belum kemarin? Udah kali ya? Udah terlupa juga.
fal khaufu min sartil imani wa qadiyatihi. Tuh, yang namanya rasa takut itu syarat-syaratnya adalah keimanan dan juga syaratnya adalah jadi perkara-perkara ya, jadi aturan-aturan agama. Takut kepada aturan agama yang wajib, yang haram gitu. Ya, syaratnya iman. Orang yang punya iman dia punya rasa takut kepada Allah. Gitu. Ya. Jadi yang dibilang khauf adalah dia punya keimanan yang akhirnya dengan keimanan itu dia takut ninggalin sholat karena takut masuk neraka. Ya, itu. Jadi khauf adalah bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang nggak puasa dia tidak takut meninggalkan puasa? Karena dia tidak beriman. Karena saat dia beriman dia akan takut kalau nggak puasa dia akan masuk neraka. Gitu. Makanya syaratnya takut adalah beriman. Gitu. Ya. Qala Allah Ta'ala wa khaufuni in kuntum mu'minin. Ya. Dan takutlah kepadaku kalian. Khaufu itu jamak khaufun nih. Kenapa jadi amr? Karena ada ya-nya sebenarnya. Ya-nya dihapus. Ini sebenarnya amr. Khaufuni harus begitu. Ya, menunjukkan ini amr, ya-nya dihapus. Khaufuni, takutlah kepadaku jikalau kalian memang beriman. Itu. Ya, in kuntum mukminin gitu. Hanya surat apaan? Enggak ada surat di sini. Hah? Surat apaan? Hah? Al-Fatir. Al-Fatir. Fatir nggak pakai al, Fatir doang. Ya. Ya, itu. Takutlah kalian kepadaku jikalau in kuntum, jikalau kalian beriman tuh. Syaratnya takut kepada Allah adalah iman. Kalau nggak beriman nggak bisa takut sama Allah. Gitu. Wal khosyah, khosyah juga artinya takut, tapi berbeda dalam kaidah bahasa di dalam Al-Quran. Khosyah min syartil ilmi. Khosyah itu syaratnya punya ilmu. Gitu. Karena bukan takut sama Allah, tapi takzim. Ya, hormat sama Allah, segan sama Allah. Begitu. Ya, sangat mengagumi dan sangat memuliakan Allah. Akhirnya ya beda kan kalau orang takut sama polisi sama kiai, beda ya. Itu. Jadi kayak takut sama polisi gitu, takutnya emang takut di penjara. Kalau takut sama ulama kan bukan takut di penjara, tapi karena menghormati atau memuliakan, jadi kayaknya takut. Gitu. Ya. Sama soalnya kelihatannya sama. Dulu pernah guru saya tuh kalau pulang dari Nasuminallah, pulang ke rumahnya kan rumahnya di depan. Itu banyak orang di pinggir jalanan nongkrong-nongkrong. Dia pulang dari masjid tuh kabur semua. Itu. Ya maksudnya itu kayak mungkin kalau ada polisi juga kabur semua, sama-sama kabur gitu. Tapi beda nih kaburnya. Padahal polisi ya dia tewat nih. Bisa pada kabur tuh yang nongkrong, takut dianggap apa? Narkoba gitu, takut ditangkap. Nah ini ulama, ya kok dia kabur juga pada. Jadi kaburnya saat ulama lewat sama polisi lewat, sama-sama kabur, itu mah beda maksudnya. Ya. Kaburnya ulama lewat tuh karena segan. Gitu. Ya, itu. Kalau subuh ditutupin triplek deh cewek-ceweknya. Ngapain? Ya, kalau subuh pada mau jalan tuh aki-aki, cewek-ceweknya tuh ditutupin triplek. Dulu begitu ya? Lo tahu dulu? Lo yang nutupin? Gitu ya. Jadi tapi kalau sekarang banyak yang nggak takut sama ulama, duduk nungguin saat nongkrong sini nongkrong gue. Kenapa bisa begitu? Ulama yang tidak bisa dihormati lagi. Kenapa nggak dihormati? Karena nggak punya karismatik. Kenapa nggak punya karismatik? Karena nggak menjalankan ilmu yang dia punya. Gitu. Ya, ulama unasihin, nyampein doang, dia aja juga kejalanin. Akhirnya ketakziman orang juga nggak bisa. Itu jadi itu sunatullah mungkin yang udah Allah ciptain kehidupan manusia ya.
Allah tuh membuat manusia itu melihat efek. Ya, jadi itu pengaruh dari kita sendiri. Ya. Kenapa orang tidak hormat? Kenapa misalnya anak kita nggak hormat? Nah, itu dari kita. Gitu. Efek samping dari apa yang ada di diri kita. Orang yang bijak itu nggak mungkin orang akan nggak hormat gitu. Ya. Ini jadi, tapi kan berarti gimana caranya kita bisa menjadi orang yang khasyah, punya rasa segan sama Allah? Syaratnya ilmu ternyata. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi ya. Khauf mesti punya keimanan syaratnya. Ternyata khasyah yang hitungannya segan bahasanya arti kita. Itu mesti punya ilmu. Allah berfirman surat Fatir juga tuh ya 28 ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u ya, sesungguhnya apa-apa yang segan sama Allah dari hambanya adalah ulama. Maksudnya ulama lah paling khasyah kepada Allah. Ya, kenapa dikatakan ulama? Karena ulama yang punya ilmu. Jadi harus punya ilmu kalau mau khasyah sama Allah. Khasyah itu artinya segan, menghormati. Jadi kalau takut nggak perlu ilmu, iman aja. Ya, bukan nggak perlu ilmu, iman juga mesti pakai ilmu sih. Tapi maksudnya ini yang dibilang ilmu kan sampai katakan ulama. Nah, ilmunya banyak, baru bisa khasyah kepada Allah. Ya. Harusnya gitu, harusnya orang yang punya ilmu banyak segan sama Allah. Ya, tapi banyak juga yang kita lihat mungkin kayaknya dalam kenyataan banyak ilmunya tapi kurang-kurang khasyah sama Allah. Itu kenapa? Ilmunya salah masuk gitu. Ya. Ilmunya yang ini yang dimasuk ke sini. Ilmu yang masuk ke dalam dada itu membuat kita khasyah kepada Allah. Ya. Kalau ke sini namanya literatur. Ya. Ini bagaimana caranya masuk ke hati? Inna nurullah la yu'ti lil asyi. Sesungguhnya cahaya ilmu Allah nggak akan turun bagi orang yang bermaksiat. Apa maksiat itu? Cinta dunia. Itu sulit ya. Makanya jadi wali itu enak, ilmunya langsung aja kenapa? Gimana caranya biar masuk ke sini gampang? Ya, hindari kecintaan kepada dunia. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, itu bahasa Nabi. Cinta dunia pongkol dari segala kesalahan hidup. Nah, ini sulitnya ya. Karena kemaksiatan dimulai dari kecintaan kita kepada dunia. Nah, saat kita mencintai dunia, di sini penuh dengan kemaksiatan. Ilmu masuk sini keluar lagi, masuk sini keluar lagi. Ya, minggu kemarin diajarin, minggu besok lupa. Gitu. Karena kalau yang kesini kan dibilang nggak akan pernah hilang. Kenapa ilmu yang di hati nggak pernah hilang? Kenapa? Karena luasnya hati lebih luas daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Luasnya hati. Makanya apa aja bisa masuk. Makanya kalau kita lihat ada Imam Ghazali, Imam Asqalani, yang segitu kita mikir nih manusia apa isinya otak. Karena bukan di otak masih ini. Apa aja dia bisa tahu. Ya, keilmuan agamanya dari semua ya. Imam Bukhari menguasai kitab Bukharinya. Imam Muslim dia semua kitab dia tahu isinya. Dari 7 kutubus itu. Dia perawi-perawinya itu orang kok bisa muat gitu. Itu langka. Ya, karena emang Allah masukin ke sini, nggak bisa hilang kalau ke sini. Kenapa? Itu makanya dibilang sesuatu yang masuk ke hati karena faktor apa gampang masuk ke hati. Sesuatu keilmuan apapun atau peringatan apapun yang bisa masuk ke hati dengan mudah karena faktor cinta. Makanya kalau Imam Ghazali mengatakan cintailah ilmu yang kau pelajari agar masuk ke sini. Itu, ya. Ini kalau kita masih banyak maksiat-maksiat yang susah cahayanya, ya seenggak-enggaknya Imam Ghazali bilang cintai ilmu, senangi apa yang kalian pelajari. Ya, masih ingat kan kejadian-kejadian yang misalnya di rumah sakit begini-begini, ingat kan? Keingatan itu sangatlah kuat karena nggak kesini. Kesini, kenapa bisa masuk sini dengan mudah? Cinta atau cinta bernafsu itu. Itu. Makanya ada bahasa chemistry gitu, sesuatu yang bahkan ini
ada orang pengen banget hafal sesuatu, tapi ada orang pengen banget ngelupain. Bayangin tuh, ingatannya pengen dikeluarin tapi nggak bisa. Kenapa? Bukan di sini, di sini. Ya, nggak boleh lihat dikit-dikit pom bensin, sedih. Karena dia dulu jadiannya di pom bensin gitu. Ya, nggak melihat sedihnya, teringat terus kejadian keindahan itu saat itu bersamanya gitu. Ya, jadi nggak boleh lewat tempat itu, ingat. Bayangin itu kenapa? Padahal dia pengen ngelupain tapi nggak bisa. Segitu masuk nih, kenapa? Segitu pakai cintanya, akhirnya masuk ke dalam. Ini kenapa nausorob nggak bisa itu doang udah jawabannya. Karena kita nggak cinta sama ilmu itu. Makin susah banget tuh nempelnya di hati. Itu ya, ini harus direnungi. Cintai ilmu itu. Mau semangat aja datang ke jam 8 ke rumah Lodi, walaupun Lodi belum pulang. Semangat gue pengen belajar nahu gitu. Ya, atau juga nggak pakai tidur, kenapa? Saking rindunya pengen belajar gitu. Entah malam nih ngejain mantik gitu, nggak tidur. Kenapa nggak tidur? Kangen banget sama mantik tuh. Bisa nggak begitu? Ya. Ini makanya ngaji nahu dari tahun berapa? Tahun sorop 2012 ya kali ya? 2015. Sekarang berapa tahun? 8 tahun kali ya? Iya, lama belajarnya kagak inget berapa. Ini kayaknya kepaksa. Makanya kebanyakan orang yang di pesantren numpang lewat ilmu nahu sorab apa? Kepaksa. Ya, duduk kata yang pesantren 2 biji. 6 tahun boarding school katanya. Itu. Kenapa? Ya mau ngaji disabet, kalau enggak ngaji gitu. Ya gimana mau masuk? Pelajarannya udah ada bete, pakai digebuk. Itu. Makanya ada di daerah Ganjur tuh ini pernah nanya, ada hitungannya katanya ustadz atau mungkin setengah-setengah miring-miring ke kiai dikit gitu, karena kan ketua masjid gitu. Dia bilang namanya kiai pernah di Jombang. Iya, ada berapa tahun? Ada 8 tahun apa gitu. Udah pernah sampai itu dong Alfiyah apa namanya sarahnya Ibnu Akil. Udah sih cuma numpang lewat doang begitu. Lah saya mau ngaji, kagak ada, saya cuma numpang lewat tuh. Ngomongnya begitu, numpang lewat. Jadi belajar udah, terus lewat tahun. Jadi orang minta diajarin ini bingung. Gitu. Ini kenapa? Itu karena Allahumma paksain begitu ngajinya. Ya, karena emang sebenarnya nggak cinta. Kenapa? Sebenarnya nggak pengen jadi ustadz, jadi pesantren yang bapak emaknya. Gitu. Bapaknya yang pengen jadi ustadz, lu pesantren sono, dia jadi ustadz. Gitu. Anaknya bete buat pengen berhenti, kagak sekolah pesantren lagi, kabur ntar kan gitu. Ya. Ini kan gimana bisa dapet ilmu ya? Nah ini yang metode-metode yang harus dirubah gitu. Ya saya udah ngerubah tuh cara ngajarin nahu sorab set begitu, pakai bercanda, pakai ini. Pada ngelawan banget kayaknya. Yang sombong ketua kelasnya kan gitu. Ya, bingung juga sih metodenya gimana ya. Mau dikerasin tadi berhenti kan gitu, nggak dikerasin itu kolak banget ya, lamban gitu. Ngerti Sat? Ngerti nggak? Ngerti guru? Gurunya yang ngerti, saya emang nggak begitu jawabannya. Kalau tanya minggu kemarin lupa emang nggak masuk, padahal masuk mulu. Ada aja jawabannya gitu. Makanya pakai mungkin emang lebih cair. Itu makanya tujuan saya metode dengan lembut, dengan asik, dengan banyak bercanda. Karena saya lihat iya. Gue tadi mengatakan kalau orang udah nggak suka ilmu, itu nggak bakal masuk. Masuknya ke sini sih. Cuma kan kalau ke sini tahannya seminggu nggak tahan, 3 hari nggak tahan. Kadang ada malam Rebo dikasih pawai Ibu Duria. Begini. Malam Kamis keluar tuh. Nah ini yang kayak kemarin. Yang mana ya? Tuh baru 1 hari tuh hilang langsung. Kalau di sini ya itu makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku membicarakan sesuatu tentang ketauhidan, tentang surga neraka. Saat aku lihat sahabat-sahabat mulai bergerak pantatnya, aku membicarakan tentang dunia. Setelah mereka merasa nyaman lagi, baru aku bicara tentang agama lagi. Jadi Umar aja paham kalau orang udah mulai keleot-keleot, udah kurang sedap nih kayaknya ngaji, nggak enak nih bahasannya gitu, jangan diterusin, nggak bakal masuk ke sini gitu. Ya makanya kalau orang ceramah sampai 2 jam pengen pulang kita kayak enak kan gitu. Aja berkat udah pegang, amplop udah pegang, ngapain lagi kan gitu.
Itu ceramahnya ngablok kemana tahu gitu. Di masjidnya AC kagak, kipas anginnya kecil. Iya, ini makanya orang-orang yang dikatakan tidak, makanya Allah ada di Quran tuh. Ya, aku ajar engkau bil hikmati wal mau'izo. Ya, dengan hikmah dan nasihat. Jadi orang kalau nggak punya hikmah begitu. Itu lihatin Umar bin Khattab, punya hikmah, dia melihat keadaan. Apa yang pantas untuk disampaikan, apa yang enggak, terus keadaannya orang gimana, udah masih suka apa enggak dengerin apa enggak. Kan sia-sia lu ngomong sejam 2 jam. Sia-sia kalau orang udah begini-begini pantatnya, gini nggak sono sini. Ini nggak bakal masuk ke sini. Buat apa ilmu disampaikan kalau nggak nyampe? Buat apa ilmu disampaikan kalau nggak nyampe? Bener ya? Itu nggak nyampe ke sini ya. Kalau ke sini nggak lama. Ya, paling lama sampai luar ntar ngomong kopi juga lupa udah gitu. Gara-gara kopi jadi lupa. Kopi. Itu makanya gimana caranya orang ilmu masuk ke hati? Ya, nyamankan ngaji. Makanya niatnya ikhlasin. Gitu, pengen ngaji, pengen paham ilmu. Makanya kenapa metode-metode kiai-kiai kita dulu tuh ngajar tuh ada lucunya. Itu membuat di sini itu nyaman, akhirnya ilmu bisa masuk. Ya, kadang-kadang ada orang nyela gitu, orang kiai itu ngajar, ya hampir 90%-nya ya ngablok semua. Tapi 90%-nya ngablok, 10% masuk ke hati. Kenapa? Saking dia nyaman ya, 10%-nya dikasih masuk. Daripada serius 100%, kagak ada yang masuk ke hati. Karena yang kayak gitu orang yang punya hikmah, ngelihat keadaan, bela bangsa ini kan gitu. Gak boleh serius-serius banget ya. Ngobrol aja sampai jam 10 udah pada izin semua kalau serius terus. Gak kuat sini. Sininya aja gak kuat, gak boleh ke sini gitu. Ini yang harus pikirin lagi gimana caranya kita pakai punya ilmu gitu. Ya, ilmu yang masuk ke dalam hati. Saat kita punya ilmu yang bisa masuk ke dalam hati dengan kita memang senang dengan ilmu. Bayangin kalau kita bisa senang dengan membaca Quran, gue senang banget melihat tafsiran Quran. Ini luar biasa kalau cepat masuknya. Senang gitu, pengen banget baca tafsir dah. Gue senang dah baca tafsir. Apalagi kisah-kisah Nabi. Nggak apa-apa cerita-cerita Nabi, senang gitu. Karena dengan kesenangan itu, makanya ilmu jangan pakai target baca buku. Berapa lembar lagi ya? Sedikit. Itu kadang masuk dah. Ngapain ditargetin sih? Apalagi tafsir habis 10 jilid. Targetin begitu. Baca aja sedapatnya, dapat baca. Enggak, udah. Kayaknya udah bete, udah. Jadi paksain, wah 3 lembar lagi nih. Ojo, terus kagak ada yang masuk itu. Ya. Ya santai baca, cuma sering gitu. Udah santai sebulan sekali. Ya. Tafsir udah pada punya, tuh dikebet apa kagak. Ini ya senggangannya ada sesuatu buku yang kita senangi gitu. Senggangannya ada pengennya tuh gimana caranya ente pada senangi itu baca tafsir, senang gitu baca tafsir. Ini akan masuk ilmu ke hati dan kita punya ilmu dan akan sampai tingkatan yang kedua ada khasyah, punya rasa segan sama Allah. Ya, karena di sini dikatakan ulama doang yang bisa, ulama lah yang bisa punya rasa segan kepada Allah, yang berilmu gitu. Lalu selanjutnya tingkatannya lebih tinggi, wal hebah. Hebah ini min syartil ma'rifah, ini udah syaratnya ma'rifah. Ya, ma'rifat ngerti ya? Ya saat sudah mengenal banget Allah. Ini kan kita sebenarnya ngaji gimana caranya berusaha untuk bisa ke situ. Tergantung kemampuan kita masing-masing lah Allah takdirin. Tapi kebahagiaan lulus sampainya itu di mana kita sampai ke ma'rifat. Itu kan ada jenjang ya. Jenjang sampai waktu itu di Nasrul Ibad kayaknya saya pernah bahas sampai 11 apa 9 langkah menuju ketauhidan. Itu jadi pertama muslim, mukmin, takin sampai akhirnya ma'rifat. Bahkan di tangga sebelum ma'rifat itu ada 2. Sebelum 2 itu ya pokoknya misalnya 9 tapi saya nggak lupa itu tuh. Yang masih ingat mungkin, makanya ilmu masuk sini saya lupa tuh. Ya 9 kayaknya tentang tangga-tangga menuju ma'rifat. Nah itu sebelumnya ada karomah, tangga ke 9, ke 7 apa. Nah, makanya orang banyak tertipu dengan tangga di karomah. Dia udah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Padahal itu masih tipuan Allah. Ya makanya banyak orang tuh ya,
Imam Ghazali mengatakan banyak itu selesai ditanya karomah. Karena kalau udah karomah, kayaknya orang udah punya karomah kan ya itu. Padahal itu harus dicuekin. Ya, yang hebat Allah bukan gue, begitu. Bisa jalan di air, ya. Ikan di dalamnya, begitu. Ya. Bisa jalan di udara, burung meliuk-liuk nggak bisa gitu. Itu jadi apa istimewanya? Ya kan jawabannya cuma itu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini karomah itu nggak ada hebat-hebat. Makanya kalau udah bisa menepis karomah, baru bisa nangkat selanjutnya. Makanya kadang-kadang kita harus ngelawan kecintaan kepada dunia untuk bisa ke makrifat. Kenapa? Kalau orang yang merasa bangga dengan karomah, apa tujuannya? Kenapa dia bangga? Kenapa dia menganggap karomah? Pujian manusia, hubud dunia. Makanya Allah menguji tingkatan-tingkatan ini, siapa yang nggak hubud dunia, dia baru bisa sampai makrifat. Itu. Begitupun ke alam kuburan, ya, kuburan ulama itu hati-hati, tes-tesannya Allah banyak di situ. Ya, saya cuma bilang dijamin siapa yang masih ada kecintaan kepada dunia bakal sesat ke kuburan. Itu aja. Ya, ini kalau kita baca Tabisul Iblis ya. Kalau kita memahami pemahaman dari Ibnu Katsir, yang ulama-ulama itu yang detil, ya. Karena kan kalau riwayat Nabi aja ada orang yang ulama aja masih masuk neraka, ya. Yang 3 orang, yang dermawan, yang penjihad, dan juga ulama, 3-3 masuk neraka karena hatinya bukan buat Allah. Padahal malaikat tahunya dia orang soleh, tapi Allah bilang masuk neraka karena hati aku yang menciptakan dan aku yang tahu isi hatinya. Dia semuanya ini bukan untukku. Ini detail. Nah, ini kalau ada yang mau bilang ke kuburan ulama, kalau masih ada kecintaan kita sama dunia, jangan. Karena pastinya di situ banyak banget pintu-pintu setan yang sangat bisa dibilang sangat mapan keilmuannya untuk menyesatkan manusia. Gitu. Hati-hati, iblis juga memahami tauhid, bahkan lebih duluan. Cuma dia nggak ada menajam Adam. Ini hati-hati, iblis itu juga paham tauhid. Cuma dia nggak ada menajam Adam. Jadi jangan dipikir kalau ada jin-jin ataupun sekelas ya, anak buahnya iblis mengajarkan pemahaman Allah itu begini, Allah itu begini. Hati-hati, emang dia paham. Tapi kalau kita punya akal yang sehat, tidak ada kecintaan kepada keduniaan, akan paham arahnya kemana. Ya. Ya karena mereka ribuan tahun hidupnya, dan mereka melihat terutama di negeri-negeri Indonesia, mereka akan kumpulnya di kuburan ulama. Kenapa? Di sini gampang disesatin nih orang, begitu. Ya, yang jago-jago, yang punya pemahamannya dalam, yang pengalamannya tinggi, justru adanya di kuburan para wali. Ini makanya Jainuddin Eid pernah ngomong apa? Jangan main di dalam pagar kalau belum paham. Maksudnya di dalam pagar tuh kuburan, ziarah-ziarah ini. Ya, itu akhirnya berkah enggak, hidup makin berantakan. Itu. Ya, itu tadi tentang masalah sampai ke tingkatan hebah. Hebah itu punya rasa ya segen yang lebih tinggi lagi kepada Allah. Itu cuma orang-orang yang punya syarat ma'rifatullah. Ya. Ya. Karena orang ma'rifatullah itu masgulina bi rabbihim, mereka sibuk dengan Allah. Allah gitu. Ya. Masgulina bi rabbihim. Enggak wa bi rasulihi, enggak ada kata begitu nih. Ya. Ya, ini harus direnungin lagi. Masgulina bi rabbihim, ini ma'rifat. Mereka sibuk dengan Allah. Wa rasuluh, enggak ada kata rasulnya. Allah. Ya. Ini ketauhidan. Ya. Tauhidinnya dulu lempengin. Baru syahadat kan ada 2. Syahadat yang pertama ini asyhadu alla ilaha illallah, ini belum lempeng. Ini belum lurus, pindah ke asyhadu Muhammad Rasulullah. R-nya asyhadu alla ilaha illallah, ini hilang nih. Ya. Ini kita kan sebenarnya masih banyak aliran-aliran dari Jawa dulu, ya kerajaan Majapahit yang Wali Songo belum selesai. Ini tauhid ini harus dilempengin dulu. Gitu. Ya, la ilaha illallahnya ini, la ilaha illallah gitu. Ya.
Dan saya yakin bukannya begitu. Nabi sangat setuju dengan Allah dulu, Allah. Nabi sangat setuju. Karena itu tujuannya dia diturunkan agar manusia ke Allah. Saat kita Allah, pasti Nabi sangat senyum. Karena itu tujuan beliau diutus agar manusia ke Allah. Itu ini makanya ma'rifatullah, orang yang sibuk bi rabbihim, kepada Allah. Ya, siwahu hadarahum min nafsihi. Aman siwah, dari selain Allah enggak. Atau doang. Dari selain Allah kagak. Allah. Gitu. Ya. Hadarahum min nafsi wa lam yazkur syai'an min azab. Nah, ini dia selalu memperingatkan dirinya, tetapi tidak mengingat azab-azab Allah. Gitu. Jadi takutnya, segannya bukan karena takut sama azab. Ya. Karena memang mengingat Allah yang maha besar, Allah maha besar. Karena ketakziman yang luar biasa, karena segitu mulianya Allah, segitu tingginya Allah. Gitu. Jadi saya kan cuma pernah mengatakan begitu nih, kalau ngomongin ke Nabi Muhammad ya kita ini di sini nih bawah, Nabi Muhammad di sini tinggi jauh kita sama Nabi Muhammad, tapi Allah kagak kelihatan jauh banget. Itu jadi jangan banding-bandingin Nabi Muhammad sama Allah. Nabi Muhammad kalau sama kita emang jauh banget kita di bawah, Nabi Muhammad di sini jauh. Tuh kalau Nabi Muhammad ke Allah, ampun Allah tuh jauh banget. Gitu. Allah maha segalanya. Gitu. Nabi Muhammad cuma hamba, bumi aja bagian kecil daripada ciptaannya. Ya, sebiji kacang. Ya, kalau kita mau memahami, makanya kadang-kadang kita melupakan omongan ini dari Rasulullah sendiri. Aku adalah manusia yang sangat mengenal Tuhanku, oleh karena itu aku adalah makhluk yang sangat takut kepadanya. Nabi aja begitu ngomongnya, karena dia kenal siapa Allah. Nah, orang-orang yang ma'rifat tahu gitu, siapa Allah, dan dia tahu siapa Nabi Muhammad gitu. Ya, sama-sama akhirnya mereka mengagumi Allah gitu. Nabi Muhammad adalah orang yang memberi jalur, memberi cara untuk ma'rifatullah. Saat mereka ma'rifatullah, mereka cuma bilang makasih ya Rasulullah, engkau sudah membuat aku ma'rifatullah. Itu doang. Ya, pahamin itu. Ya, kita disuruh ke Allah, Nabi Muhammad juga nyuruh kita ke Allah. Ya, karena memang banyak kisah-kisah yang terjadi juga. Kalau kita mau balik ke ini kan kita lagi ngomongin ma'rifat ya, syarat-syarat hebah itu ma'rifat. Ini ma'rifat itu nggak boleh dinodai dengan apapun kecuali Allah. Karena Nabi pun mengajarkannya saat tahu kisah turunnya surat Al-Kahfi ayat terakhir gitu. Ya. Qul ana basarum mislukum yuha. Ilayya ana ilahukum ilahu wahid. Itu kenapa turun ayat itu? Sahabat itu kadang-kadang ngadu, ya Rasulullah saya habis sholat duha. Ada lagi, ya Rasulullah saya udah sholat tahajud. Ya Allah, Nabi marah, mukanya merah. Dan cuma bilang, aku cuma disuruh Allah nyampein kebaikan-kebaikan. Setelah itu kerjain ke Allah, ngapa ke saya? Gitu. Itu makanya turun ayat itu. Gitu. Ya, Qul ana basarun, katakan kepada mereka ya Muhammad, engkau sama manusia seperti mereka. Cuma bedanya cuma dikasih wahyu. Kalau dikasih wahyu baru udah beda. Kalau nggak dikasih wahyu ya sama aja. Makanya Nabi pernah, ini kita gimana nih Abu Bakar, Umar, ini kita mau perangin Quraisy apa enggak nih, begini. Umar nanya, Allah ngomong apa? Kalau Allah ngomong gue nggak bakal nanya lo. Begitu. Nah kalau Allah udah ngomong itu wahyu, langsung dijalanin sama Nabi. Nah kalau nggak ada wahyu, itu juga sama, dia butuh ngobrol, juga bingung harus gimana. Sama manusia itu. Makanya Allah bilang, anak basar, katakan kepada mereka ya Muhammad, aku sama manusia seperti kalian, cuma bedanya aku dikasih wahyu. Nah kalau dikasih wahyu itu pasti benar. Kalau nggak dikasih wahyu, makanya Nabi disuruh musyawarah. Gitu. Ya, anna basrum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kepada Allah doang, Tuhan yang satu-satunya Tuhan.
Man kana yarju liqa rabbih. Ya, kalau orang pengen kembali kepada Allah. Apa namanya? Fama ya'mal di sekolah Darotin. Apa tadi? Fama ya'mal arju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan. Ya, maka lakukanlah amal-amal baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan mensekutukan apapun dalam peribadatanmu kepada Allah dengan ahada, seseorang yang dimaksud Muhammad. Ya. Karena mereka ngadu ya Rasul, saya udah mbang ini ya Rasul, mau ngapain gitu. Itu kepada Nabi tuh ngadunya. Apalagi kepada itu teman gitu. San, gua udah mbayang subuh nih. Gitu, mbayang subuh aja bangga. Gitu. Ya, ngapa harus kita kasih tahu orang? Itu udah mencederai ketauhidan. Ya. Sekelas nyeritainnya kepada Nabi aja sudah mencederai ketauhidan. Ini yang harus dibilang perbaiki tauhid kita, bahwa Rasulullah juga menyuruhnya begitu, dan Allah pun tegas tentang la ilaha illallah, peribadatan cuma kepada Allah. Ya. Bahkan mereka saat ngadu ke Nabi, Nabi pun tetap marah. Ini harus kita renungi hal-hal yang kayak gini yang kadang-kadang justru tidak dibuka yang terjadi sekarang. Kayak sengaja untuk mencongkan ketauhidan. Makanya disuruh baca Quran. Karena di Quran lah kita bisa lempeng lagi. Gitu. Jadi kita kebanyakan dengerin ceramah, gitu, maulid, apa di YouTube. Gitu. Quran itu ngelempengin kita kepada tauhid. Agar kita bisa sampai kepada tingkatan ma'rifatullah. Ya. Begitu, ya. Fenomenanya begitu. Yang harus kita jaga diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai itu. Makanya doa itu jangan pernah putus, ya Allah jadikanlah aku dan keluargaku ahli tauhid. Gitu. Tauhid karena banyak sekali yang ingin iblis lah, ingin menghancurkan, mencederai ketauhidan. Gitu. Ya. Ini ada lagi fal khosyah, 1 2 3 4 dari bawah, tempat di tengah-tengah. Wa hadza la yunafi qauli ba'dhum al khasyatu hal min maqamil khauf. Ya, khasyah itu juga kondisi di mana sederajat dengan makom rasa takut. Wal khaufu ismun jamu min haqiqati taqwa. Dan takut itu ada nama yang kumpulan daripada kebenaran takwa. Jadi hakikat ketakwaan itu adalah takut. Orang yang takut pasti takwa. Ya, apaan? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu faktor dia khauf. Karena orang yang khauf pasti takwa. Itu. Ya, wa taqwa makna jami'ul ibadah tuh. Takwa itu makna dari himpunan kata-kata ibadah. Ada ibadah adalah ketakwaan berarti. Kenapa orang ibadah? Karena dia takut dengan ancaman Allah neraka. Makanya khauf, takwa, wal ibadah. Jadi ibadah ini adalah ketakwaan. Gitu. Kenapa dia ibadah? Karena dia takwa. Kenapa dia dikatakan takwa? Karena dia takut akan nerakanya Allah. Gitu. Ya. Pasar ba'duhum khasya' bi annaha khaufun muqtarinun bi ta'zim. Ya. Ada yang menafsirkan sebagian ulama bahwa khasyah itu kenapa dinamakan khasyah? Karena rasa takut yang mendekati kepada ketakziman, memuliakan Allah. Bedanya di situ. Ya, wa bidzalika fasarul Qur'an qiraah. Karena itu ditafsirkan oleh Quran innama yakhsyallaha yatafsallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah adalah ulama. Birabbi ismillah, dengan diropain Allahnya, wa nasabil ulama. Ai innama ya'zimullahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takzim, memuliakan Allah dari hambanya adalah ulama. Itu artinya sebenarnya begitu. Ya, mentakzimkan Allah, memuliakan Allah. Jadi cuma Allah yang harus kita benar-benar muliain kalau paham ilmu. Makanya kalau orang yang kurang paham ilmu, yang nggak sampai ilmunya ke dalam hati, nggak mampu melakukan ini, karena memang cuma Allah yang harus dimuliakan. Ya.
Karuhban. Betul. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Tuh 2, 3, 4, 5 di tengah-tengah. Pindah-pindah nih. Seperti rahib-rahib tabi'u ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fa idza kabahum. Ketika mereka dikendalikan dijamil ilmi dengan kekangan-kekangan ilmu, ya seorang ulama ataupun ustadz atau rahib kan di sini maksudnya, mereka selalu mengikuti hawa nafsu dari hawanya itu. Ketika mereka dikendalikan dengan kendali ilmu, waqamu bihaqqi syara', dan mereka menjalankan dengan hakikat syariat, kebenaran syariat, bahwa khasyah itu dikatakan orang yang khasyah. Maksudnya apa? Seorang ulama yang tadinya ustadz gitu atau orang kita lah yang terlalu kebawa kepada hawa nafsu, lalu kita punya ilmu belajar, dan akhir dengan belajar itu kita jalanin ilmu ini, itu jatuhnya keta'ziman, khasyah. Karena kita kok jadi nggak berani, kenapa? Karena ilmu. Gitu. Ya, keilmuan yang kita punya membuat kita menjalankan syariat dengan baik. Itu namanya khasyah. Sudah tingkatan kita ta'zim kepada Allah. Gitu. Ada lagi tuh, nggak tahu lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas. Dari yang tadi 6. Wakila ada yang mengatakan gini, laisal khaiful ladzi yabki wa yamsahu ainaihi. Bukanlah orang yang dikatakan takut yang mana nangis dan mengusap dua matanya dari air matanya itu. Ya. Itu sedih apa takut sih? Ya. Di sini dikatakan bukanlah orang yang takut yang mana dia nangis dan mengusap, ya, mengusap dua matanya. Itu bukan orang takut. Innamal khaifu, sebelumnya yang dibilang orang takut itu man yatruk ma yakhafu ayu aziba alaih, yang mana mereka meninggalkan apa-apa yang dia takuti dari apa yang dia akan diazab atasnya. Itu doang sih sebenarnya. Maksudnya orang yang takut sama Allah adalah orang yang meninggalkan perbuatan gak benar karena dia takut azab. Gitu. Kalau ba'dum alamatul khauf tahyiru ala babil ghaib. Ya, tanda-tanda takut itu bingung atas pintu-pintu kegaiban. Ya, dia nggak tahu akan terjadi apa ke depan. Itu tanda-tanda dia takut. Dakhalat alal imam Abi Bakrin ibni Bauruk aidan falamma ra'ani damat ainahu. Ini ada cerita di paling bawah tuh. Ya. Ini ada sami itu Ustaz Aba Ali Takok lagi tadi. Ya, Aba Ali Takok mengatakan yaqulu dakhaltu alal imami Abi Bakar ibni Faruk tadi. Faruk tadi, Faruk. Ya, aku masuk ke, maksudnya aku mendatangi Imam Abi Bakar Al-Faruq ibni Faruk aidan, bertamu, jenguk dia lagi sakit gitu. Jadi ini Ustadz Aba Ali datengin Imam Abi Bakar ibnu Faruk yang lagi sakit. Falamma ra'ani damat ainahu, saat dia ngelihat aku gitu. Jadi dia lagi jenguk nih, si Aba Ali jenguk si imam ini Abu Bakar Faruk lagi sakit. Terus dia datang, mungkin assalamualaikum ya. Yang sakit ini Abu Bakar Faruk nangis ngeliat dia. Ya, malam maroani dia ngeliat saya datang, dia nangis. Gitu. Fakultu lahu insyaallah taala yu'afika wa yasfika. Ya, aku lalu mengatakan saat dia nangis ngeliat aku datang, aku bilang insyaallah Allah akan menyembuhkanmu dan menyehatkanmu lagi. Gitu. Faqala, lalu dia ngomong nih yang sakit, Abu Bakar Faruk ibnu Faruk, lantana taroni akhafu minal maut innama akhafu mimma wara'al maut. Aku tidaklah sekalipun, ya, jangan pernah kamu sekalipun melihatku takut akan kematian. Gitu. Makanya mungkin dia sakitnya udah parah, udah mau mati mungkin ya. Ini temennya ini ya Abu Ali
kayak nyemangatin, insya Allah nyembuhin. Karena dilihat nangis ya, terus dia hibur dengan insya Allah nyembuhin gitu. Tapi dia malah bilang apa? Jangan lu pikir, jangan sekali-kali lu mikir kalau gue ini takut sama mati. Ya, sesungguhnya gue takut setelah mati lebih serem. Mikirin tuh, nih ulama ngomongnya, gue nggak takut sama mati, habis mati. Emang kalau mati udah selesai, itu baru muqaddimah mati. Ini makanya Imam Ibrahim Al-Adham kalau nggak salah yang pernah mengatakan, apa Imam Ghazali, tapi ada di Ihya atau Imam Ghazali atau Ibrahim bin Adham yang ngomong, wahai orang-orang yang selalu membuat maksiat dan kesalahan di atas bumi, jangan takut dengan kematian. Wahai orang-orang yang suka berbuat maksiat, jangan takut dengan kematian. Justru setelah kematian jauh lebih menyeramkan buat kalian. Tuh, kenapa dah kalau begitu ya? Ini kita mikirin ya, mati aja udah sakit, tapi itu muqaddimah. Setelah itu jangan takut, mati nggak seberapa, kata Israel gitu. Jangan takut mati nggak seberapa. Abis mati kalau ngecek gitu kata Israel. Makanya ngomong gitu, jangan takut dengan kematian, hai kalian yang selalu berbuat maksiat. Jangan takut, karena setelah kematian justru lebih menyeramkan. Itu yang harus kita nelan ludah itirin. Nih kita maksiat yang harus dikurangi. Kenapa kita bilang kita pasti maksiat? Karena kita masih cinta dunia. Itu. Nah, itu harus dikurangi sedikit-sedikit kecintaan kita kepada dunia. Ya. Walladzina yu'minuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu surat Al-Mu'minun ayat 60 kagak ada. Itu tulisan sendiri ini. Ya, tambahan. Surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah mengatakan walladzina yu'minuna ayutuna walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim rajiun. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah, karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini ya apaan ayat yang, dan mereka yang memberikan atau melakukan perbuatan baik atau sedekah atau apapun dengan hati mereka yang rasa takut kepada kehidupan selain ini. Karena mereka tahu, mereka berani melakukan itu kenapa? Karena mereka tahu mereka semua akan kembali kepada Allah. Jadi ya bahasa-bahasa wal kubru sundukul amal kan gitu. Jadi kuburan amal. Jadi karena mereka takut dengan kehidupan setelah ini, makanya mereka menyedekahkan. Gitu. Karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali. Gitu. Karena kembali, maksudnya apa? Kalau orang tahu dia bakal ada ke lantai atas, ya, di bawah dia banyak apa nih punya mainan ataupun baju atau apa, kan pasti dilempar ke atas. Orang gue mau tinggal di atas, ntar gue ke atas baju gue di bawah semua gimana? Itu. Makanya kenapa aku lo lempar baju lo ke atas semua sih? Lah iya emang gue bakal ke atas. Begitu. Dia tahu bahwa dia akan pulang ke akhirat. Ya udah ini apa namanya rezeki ini gue sumbangin aja biar gue sampai sono. Kata Ibrahim bin Adham kan pernah dites begitu muridnya. Dari duit bisa 500.000 kita sedekahin 300, yang sisa berapa? Kan udah dikasih tahu kisahnya itu. Yang sisa ya 300, yang 200 kan habis di bumi, yang 300 yang kekal. Ini ayatnya. Di mana mereka memberikan apa yang mereka miliki dengan sedekah dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah, karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah. Ini yang harus kita renungi, ada hidup setelah ini. Ya. Sampai sini aja insyaallah ada manfaatnya di hadratin Nabi Syaikhul Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لك الحمد يا رحمن الرحيم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.